Nah, pada murai batu di lapangan, ketika teman-teman gantang ya, dia itu ekornya naik seperti ngayun, lalu kebanyakan ngukluk. Nah, itu menandakan burung tersebut birahi. Birahinya tinggi, ya, staminanya kurang, emosinya kurang. Nah, itu pada murai batu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Kicau Mania, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murai, teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Dan yang saya bahas itu berdasarkan pengalaman saya, teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya yang saya pelajari dan yang saya alami, teman-teman, dari para senior murai batu di sekeliling saya. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya, teman-teman. Untuk umat muslim sama seperti saya menjalankan ibadah puasa ya, teman-teman. Dan untuk yang beragama non-muslim, saya ucapkan sukses selalu dan sehat dimanapun teman-teman berada. Dan langsung saja saya akan buatkan konten salah satu requestan subscriber saya, teman-teman. Yang saya pilih dia bernama Raini Januar ya, teman-teman. Channel YouTube-nya bernama Raini Januar. Saya tampilkan di layar kaca, teman-teman. Requestannya seperti itu. Biar teman-teman dapat menilai ya. Nanti edukasi perawatan yang saya berikan itu masuk akal atau tidak. Kalau masuk akal silakan teman-teman lanjutkan, tetapi kalau tidak masuk akal silakan teman-teman tinggalkan. Dia request berbunyinya seperti ini, teman-teman. Assalamualaikum. Tolong buatkan konten penyebab murai batu angkat ekor saat gantang, teman-teman ya. Murai batu angkat ekor saat gantang ya. Karena over birahi apa karena over emosi? Ya, menurut saya ini sangat penting, teman-teman ya. Murai batu yang ketika digantang dia angkat ekor itu menurut saya staminanya kurang. Nah, saya akan bahas, teman-teman, secara real. Dan saya akan bahas juga murai batu yang di lapangan terjadi birahi dan terjadi over emosi. Maksud saya, ketika di lapangan ciri-cirinya seperti apa murai batu yang over emosi dan murai batu yang over birahi. Dan langsung saja saya jabarkan di sini. Nah, pada murai batu di lapangan, ketika teman-teman gantang ya, dia itu ekornya naik seperti ngayun, lalu kebanyakan ngukluk. Nah, itu menandakan burung tersebut birahi. Birahinya tinggi, ya, staminanya kurang, emosinya kurang. Nah, itu pada murai batu yang birahi. Dan untuk murai batu yang over emosi, ketika di lapangan, dia itu badannya tegap, ya, dadanya membusung, dan dia nampar jeruji, teman-teman. Dia nampar jeruji full materi. Nah, itu burung tersebut over emosi. Ya, karena perawatan murai birahi dan perawatan murai batu over emosi itu sangatlah berbeda, teman-teman. Ya. Jadi menurut saya burung murai batu orang tersebut yang ekornya ngayun atau ngangkat ekor ya ketika digantang dan nggak juara atau nggak mau tarung, nah itu menurut saya dia birahi, staminanya kurang dan emosinya kurang. Nah, langsung saja saya jabarkan cara perawatannya ya, teman-teman ya. Cara perawatan murai batu yang birahi ketika digantangan ya. Saran saya, di rumah settingannya itu jangan kita rubah dulu, tetapi kita tambahkan kroto, teman-teman ya. Kroto untuk meningkatkan stamina. Nah, settingan jangkriknya kan sudah pas. Nah, burung yang bisa tampil di lapangan itu yang pertama harus birahi. Nah, ketika dia birahinya dapat, baru kita stabilkan birahinya dan kita tingkatkan stamina. Nah, staminanya itu dari kroto ya, teman-teman. Tetapi kalau kroto kita berikan dengan porsi banyak, dapat berakibatkan over birahi juga. Nah, makanya kita kejar dengan cara pengubaran. Pengubarannya kita berikan 2 hari sekali, teman-teman ya. Lalu setelah pengubaran kita berikan mandi malam. Nah, mandi malam ini sangatlah penting pada murai batu yang birahi di lapangan.
Nah, mandi malam itu kita lakukan 2 hari sekali teman-teman. Tetapi kita tingkatkan staminanya, jangkriknya tetap, dan kita berikan kroto, dan kita lakukan penjemuran sauna. Nah, penjemuran sauna itu fungsinya untuk meningkatkan emosi. Lalu pengumbaran fungsinya untuk meningkatkan power serta durasi kerja pada murai batu yang birahi tersebut. Dan pemandian di malam atau di sore hari itu fungsinya untuk menstabilkan birahi dan menstabilkan emosi. Ya teman-teman, itu untuk kategori murai batu yang birahi. Nah, bagaimana untuk kategori murai batu yang over emosi? Nah, ini kebalikannya teman-teman. Burung yang over emosi itu rata-rata jangkriknya nggak bisa banyak teman-teman ya. Nggak bisa tinggi ya, jangkriknya kita stabilkan saja. Ya, penjemurannya juga nggak bisa itu terlalu lama ya, atau terlalu kencang teman-teman. Dan tidak bisa dilakukan penjemuran sauna. Ingat ya teman-teman ya, burung yang over emosi itu nggak perlu kita lakukan penjemuran sauna. Kalau kita lakukan penjemuran sauna, yang ada dia akan terjadi cabut bulu teman-teman ya, karena hawanya sudah panas. Nah, burung yang over emosi, suhu badannya panas, emosinya tinggi, jadi ketemu lawan itu meluap-luap teman-teman. Jadi dia nampar full materi. Nah, perawatan murai batu untuk yang over emosi di lapangan, ketika di rumah, settingan jangkriknya jangan terlalu tinggi. Jemurnya juga jangan terlalu lama ya teman-teman. Jemur sebentar saja dengan porsi diablak. Lalu mandi di sore hari. Dan kita lebih banyak atau lebih rutin pengembunan ya teman-teman. Pengembunan di pagi hari itu menurut saya sangatlah diperlukan pada murai batu yang over emosi. Lalu ketika ingin digantang, saran saya murai batu yang over emosi lebih baik kasih settingan standar saja. Dan terakhir mandi dia itu pada saat hari H ya teman-teman. Hari H dia mau main, jam 10 kita mandikan. Biar emosinya nggak terlalu tinggi. Dan sampai di lapangan, pada burung yang over emosi tersebut, nggak usah dikasih ulet Hongkong ya teman-teman ya. Kita berikan jangkrik saja cukup 1 ekor. Karena dia sudah emosi, kalau kita berikan ulet Hongkong ya ada dia tambah nabrak-nabrak lagi teman-teman. Itu dia teman-teman, penjabaran saya yang saya alami dan yang saya pelajari dari para senior murai batu tentang perawatan murai batu birahi dan emosi ketika di lapangan. Saya rasa cukup ya teman-teman, karena saya nggak mau panjang lebar ya. Dan kalau bisa teman-teman juga kalau nyeting murai batu silakan tulis di buku teman-teman. Biar kita nanti akan kita flashback ke belakang settingannya dari awal sampai dengan dia ketemu settingannya. Kalau kita nggak tulis di buku nanti kita akan lupa teman-teman ya. Kita akan lupa, oh nanti minggu ini apa, minggu sebelumnya settingannya gimana, nanti kita akan nggak mengetahui ya kekurangan murai batu kita tersebut ketika di lapangan. Oke, saya akhiri konten saya ini dan itu dia cara tepat saya, cara penanganan murai batu yang ketika di lapangan birahi dan over emosi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu versi saya karena saya apa adanya teman-teman ya. Yang saya pelajari yaitu, yang saya alami ya seperti itu. Saya akhiri konten saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.